Pagi persembahan RRI Manado. Shalom, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 4 dan juga Pro 2 di sore hari ini. Di pagi hari ini kita di Mutiara Pagi, di hari ini di Rabu 8 Juli 2026. Hari ini spesial Mutiara Pagi akan langsung oleh Pro 4 dan juga Pro 2 gitu ya di hari ini. Dan yang pasti untuk Mutiara Pagi hari ini pendengar, kita akan mengambil tema tugas orang tua, terambil dari pembacaan Alkitab Efesus 6 ayat 4. Tentunya di hari ini kita bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Dareno, MTH, MPDK, konselor gitu ya. Dan tentunya nanti Anda juga bisa bergabung melalui SMS juga WhatsApp di line telepon kami juga di 082195835080, ataupun juga Anda bisa bertanya langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Manado di Sonten hari ini ya. Baik, kita sudah terhubung dengan Pak Pendeta hari ini. Halo, shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Damai di hati, selamat pagi Mbak Yelin. Wah, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Pak Pendeta? Dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa. Apalagi ini ada tambahan lagi ini ya, konselor ya. Selamat Pak Pendeta. Terima kasih Mbak Yelin. Oke, akhirnya lulus juga gitu ya. Dan ketambahan lagi nih salah satu berkat Tuhan yang luar biasa. Dan selamat juga untuk titel barunya gitu ya di Sonten hari ini. Oke, Pak Pendeta, hari ini di Mutiara Pagi di relay di Pro 4 dan juga di Pro 2. Dan yang pastinya hari ini kita mengangkat topik ya Pak Pendeta ya, tugas orang tua. Terambil dari Efesus 6 ayat 4 ya Pak Pendeta ya. Benar. Oke, dan yang pasti nanti kita juga undang kebersamaan pendengar di Sonten hari ini, bisa sampaikan pertanyaan atau juga mungkin hari ini ingin menyampaikan pokok doa melalui line telepon, SMS juga WhatsApp di 082195835080, dan juga bisa bertanya melalui kolom komentar kami di YouTube RRI Manado. Baik Pak Pendeta, silakan untuk firman Tuhannya di pagi hari ini. Baik, terima kasih Mbak Yelin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah sumber kekuatan. Terima kasih ketika Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini, semua karena anugerah-Mu. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan, dan karena itu kami percaya firman-Mu yang akan menolong menyertai perjalanan kami di sepanjang hari ini sebagai pemelihara atas kehidupan kami. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Mbak Yelin Selviani bersama dengan tim diberkati oleh Tuhan dalam melaksanakan tanggung jawab di sepanjang hari ini. Bahkan kami minta supaya Tuhan memberkati semua pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, bahkan yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, ada dalam berkat Tuhan. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita membuka Efesus pasal 6, ayatnya yang keempat. Satu ayat saja kita renungkan di hari ini, dengan tema tugas orang tua. Saya bacakan bagi kita. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita adalah tugas orang tua. Kalau bicara soal tugas orang tua, ini tidak hanya soal tanggung jawab seorang ayah dalam hidup keluarga, tapi juga tanggung jawab seorang ibu. Ada pertanyaan begini, apakah yang membangkitkan amarah kepada anak-anak hanya seorang ayah? Bukankah ibu juga? Ini menjadi pertanyaan yang luar biasa untuk kita jawab. Saya mau katakan bahwa tidak semua orang tua dapat membangkitkan amarah bagi anak-anak, termasuk ayah atau ibu. Tapi juga kadang itu terjadi karena anak-anak punya perilaku yang tidak baik terhadap orang tua. Tapi juga ada orang tua yang punya perilaku yang tidak baik terhadap anak-anak. Nah, ini relatif terjadi dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Dalam bacaan kita, Efesus pasal 6, ayat yang keempat, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus dengan mengatakan bahwa, dan kamu bapak-bapak, ini ada kaitannya dengan pembacaan kita sebelumnya.
di ayatnya yang pertama, 2 dan ketiga. Bagaimana anak-anak untuk taat kepada orang tua? Kalau anak-anak taat kepada orang tua, otomatis orang tua akan mengasihi anak-anak. Nah, ini kebalikannya. Dan karena itu orang tua punya kewajiban bagi kehidupan anak-anak. Anak-anak jangan pernah merasa bosan ketika orang tua menegur, menasehati, dan memberikan pengajaran. Ada banyak anak-anak tidak tahan uji saat orang tua memberikan pendidikan. Memang akan jauh berbeda kalau kita membandingkan pendidikan atau pengajaran yang dilakukan oleh orang tua di masa lampau dengan sekarang. Ya, kita boleh mengatakan bahwa kenapa ini berbeda, bukan hanya soal zamannya, tetapi cara mendidik. Ya, kalau Pak Pendeta secara pribadi, orang tua mendidik dengan keras, tapi tidak ada dendam di dalam hati terhadap orang tua. Justru karena pendidikan yang keras membuat kami bisa mampu bertahan dalam berbagai macam pergumulan kehidupan. Berbeda dengan anak-anak zaman sekarang. Ketika kehidupan mereka dipengaruhi dengan perkembangan ilmu dan teknologi, ya, setiap kali orang tua mendidik dengan kata-kata, bahkan mungkin dengan tindakan, ya, orang tua karena mengasihi untuk mengingatkan, kadang anak salah memahami. Dan anak-anak bisa mengatakan bahwa orang tua tidak menyayangi mereka. Ini keliru. Padahal orang tua mau supaya anak-anaknya tidak salah melangkah. Anak-anaknya tidak hidup jauh daripada kehendak Tuhan. Dan yang dilakukan orang tua adalah supaya anak-anaknya berhasil. Dan sebuah keberhasilan itu harus melewati proses. Nah, ada banyak anak-anak yang tidak ingin dalam sebuah proses itu. Ingin instan. Ya, saya mau katakan bagi kita bahwa perlu proses dalam kehidupan. Dan apa kaitannya hubungan, ya, antara orang tua dengan anak dalam bacaan kita hari ini? Saya kembali lagi mengingatkan kita di ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, ada penekanan. Ini bapak-bapak karena budaya patriarkal, ya. Artinya laki-laki yang ditonjolkan. Ada tanggung jawab yang besar. Kepercayaan yang luar biasa yang diberikan kepada seorang ayah, ya, dalam dia mendidik, menjaga, memelihara. Kalau kita membaca juga Ulangan pasal 6, ya, berulang-ulang dimanapun, waktu berjalan, waktu istirahat, di tempat tidur dan lain sebagainya. Pengajaran ini harus berulang-ulang, nombolek pastiu. Nah, anak-anak sekarang kalau satu kali orang bilang masih oke. Mari kalau 2-3 kali lama-lama dong pasti. Padahal dalam mendidik, mengajarkan itu harus berulang-ulang. Dimanapun. Nah, ini ditekankan. Dan karena itu ada tanggung jawab yang besar daripada orang tua. Untuk tidak membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya. Jadi ini paling penting. Setiap pengajaran, setiap pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya harus sesuai dengan ajaran Tuhan. Ya, orang tua boleh mendidik anak dengan memaki, ya, atau dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata yang nyendak bagus. Orang tua harus mampu mendidik anak-anak dengan kata-kata yang penuh dengan kasih, sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Tapi ketegasan itu penting. Bukan berarti tidak bisa. Ya, jadi anak-anak dengar baik-baik pagi hari ini Pak Pendeta mesti sampaikan. Ya, anak-anak itu bukan hanya anak kecil, anak sekolah minggu, remaja dan pemuda. Termasuk kita yang sudah menikah dan kita punya orang tua. Kita juga adalah anak-anak yang harus taat dan dengar-dengaran kepada orang tua. Jangan pernah bosan dalam kita mengasihi dan menyayangi orang tua, apalagi merawat orang tua. Ya, kalau ada orang tua sakit, tugas kita sebagai anak-anak, apa yang orang mesti balas Pak orang tua? Ketika kita sudah dewasa, kita sudah menikah, kita tidak bisa membalas. Ya, karena cinta mereka begitu tulus waktu kita kecil, bahkan masih dalam kandungan, mereka tetap mengasihi dan mencintai kita. Yang terakhir, saya mau katakan, supaya kita lebih banyak berinteraktif atau kita lebih banyak berdiskusi hari ini. Saya mau katakan jangan pernah bosan ketika kita menjadi anak untuk taat, dengar-dengaran. Dan jangan pernah bosan menjadi orang tua untuk dapat mendidik, bahkan mengasihi anak-anak tanpa
pilih kasih. Ini kadang orang tua selalu bilang begini, oh kita nggak mau pilih-pilih kasih, kita pe anak-anak kita baking sama semua. Dia mau laki-laki, dia mau perempuan semua, dia mau laki-laki semua, kita baking sama. Tapi kadang juga ada orang tua yang pada akhirnya ya lebih memilih, wah kalau si ini kok kita pe polok-polok, ini kita pe sayang-sayang. Ya, padahal tanggung jawab itu harus kepada semua anak, ya, untuk orang tua. Dan anak-anak boleh cemburu, ya, karena ada juga orang tua yang telah membagikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Semua anak dibikin sama, tapi ada juga ya yang diberikan oleh orang tua sebagai bagian yang khusus menurut penilaian mereka. Ini jangan sampai kita salah memahami, ya, karena ada banyak contoh ya di dalam tanggung jawab yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, ya, dalam Alkitab yang perlu juga kita baca, kita pahami. Kenapa orang tua memilih ini? Karena ada tanggung jawab yang besar, ya, yang harus dilakukan. Terakhir saya mau katakan dari ya kakak beradik Daud, ya, saudara-saudara, ya, kalau mau dipikir Daud yang paling kecil, tapi Tuhan memilih dia karena Tuhan melihat hati. Ini nanti kita bisa bahas di dalam perkembangan ketika kita bisa berdiskusi di hari ini. Tapi yang saya mau katakan adalah apa yang tidak dilihat oleh orang tua juga bisa dilihat oleh Tuhan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita dalam menjalani tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Amin, firman Tuhan. Amin, luar biasa Pak Pendeta ya. Hari ini firman Tuhan yang dibagikan, tugas orang tua. Memang berat-berat sedap gitu ya. Tugas orang tua gitu ya. Apalagi terambil dari Efesus 6 ayat 4 gitu ya Pak Pendeta ya. Di sini kita juga mengundang kebersamaan pendengar yang mungkin hari ini yang mendengarkan melalui Pro 4 atau juga Pro 2 atau juga melalui kanal YouTube, tentunya bisa bertanya ataupun juga bisa menyampaikan pokok doanya juga di hari ini ya. Di SMS juga line telepon boleh, di WhatsApp boleh di 082195835080 ya. Baik Pak Pendeta, di sini sangat menarik gitu ya, dari Efesus 6 ayat 4 ini melarang orang tua membangkitkan amarah anak gitu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sikap seperti apa sih Pak Pendeta yang tanpa disadari sering nih kita membuat anak malah terluka gitu ya. Bagaimana cara kita menegur dan mendisiplinkan anak agar mereka tuh belajar bertanggung jawab tanpa merasa ditolak atau tidak dikasihi begitu. Ya, kalau kita bicara soal pendisiplinan ya, anak-anak, saya katakan tadi dalam khotbah Mbak Yelin bahwa ada perbandingan ya, anak-anak yang dulu dengan anak-anak yang sekarang. Iya. Kenapa perbandingannya itu? Karena di zaman dulu ya, mungkin saya, Mbak Yelin dan teman-teman yang lain, orang-orang tua yang sudah menjadi orang tua sekarang, bahwa kita dididik dalam situasi yang keras, ya, pengajaran orang tua yang keras. Dan hasilnya apa? Ya, kita bisa menjadi kuat untuk menghadapi badai, ya, untuk menghadapi tantangan. Anak-anak sekarang, ya mohon maaf ya, saya harus katakan generasi stroberi ya, boleh dikatakan bahwa kelihatan mulus gitu ya. Tetapi pada akhirnya lembek ya. Artinya apa? Tidak semua sih, tapi ini orang per orang atau pribadi per pribadi. Kenapa saya mesti katakan ini? Karena ketika ada tekanan sedikit, ada kata-kata daripada orang tua sebagai nasihat, air mata mulai jatuh, bisa sampai dipendam di perasaan, ya. Padahal mungkin orang tua tidak bermaksud untuk menyakiti Mbak Yelin. Tapi orang tua mau supaya anaknya sukses, gitu. Karena orang tua sudah melihat, ini ada tanda-tanda atau gejala-gejala yang nantinya arahnya tidak baik. Makanya orang tua mengingatkan. Tapi anak-anak kadang tidak memahami itu, dianggap bahwa orang tua tidak menyayangi, tidak mengasihi, jahat gitu ya, ya. Padahal orang tua ingin supaya dia tidak salah melangkah. Dan pada waktu anak-anak memilih jalannya sendiri, akibatnya apa? Fatal. Ya, dia tidak bahagia. Maaf misalnya, ketika orang tua solarang ya dalam bahasa Manado, ngana jangan salah bergaul, karena Mama Soli ini gejala yang nyenak tahu. Jangan apa-apa kok, Ma. Kita tahu siapa dia, kita tahu DP orang. Dan akhirnya apa? Kebablasan. Akhirnya ya kita harus menikah muda karena ada hal-hal tertentu yang kita merasa bahwa
ternyata salah dalam pengambilan keputusan. Baru orang menyesal. Aduh, iyo sebetul ketik mau ada bilang, mari kita nyandak dengar sebetul kok Bapak desa ingat, mari Mhm. kita dengar. Penyesalan tidak pernah datang depan ya, selalu Mhm. akhir. Dan ini yang saya mesti katakan buat kita, bukan hanya untuk orang tua Mbak Yelin, tapi Iya. juga untuk semua kita yang mendengar, termasuk anak-anak. Begitu. Mhm. Ya, memang betul. Saya setuju dengan Pak Pendeta sampaikan gitu ya. Kalau anak zaman dulu dengan sekarang itu tata etika apa ya, tata kerama kita dengan orang tua itu sekali orang tua udah paham. Kalau anak-anak sekarang, Takut ya. aduh, bagaimana ya? Kalau orang tua yang marah, malah mereka yang lebih marah gitu. Ya, betul. Ini yang gawat Pak Pendeta ya. Yang pasti sekarang nih ada yang bergabung melalui WhatsApp nih Pak Pendeta. Ya. Shalom Pak Pendeta, sekarang anak-anak lembe banyak belajar dari HP dan media sosial daripada dari orang tua. Bagaimana peran orang tua supaya tetap jadi contoh utama sesuai firman Tuhan? Dari Randy Kurniawan di Warem. Oke, terima kasih Pak Randy Kurniawan. Ini bagaimana peran orang tua Pak Pendeta supaya tetap jadi contoh utama sesuai firman Tuhan? Wah, keren sekali nih Pak Randy pertanyaan ya, Mhm. supaya orang tua jadi contoh. Saya mau katakan memang segala sesuatu harus dimulai dari keluarga, Mbak Yeli. Mhm. Ya, kita tidak perlu harus menyalahkan sekolah, Ya. ya, atau tempat di mana mereka menempuh pendidikan. Mhm. Karena waktu di sekolah dengan waktu di rumah lebih banyak di rumah. Dan karena itu peran orang tua sangat penting. Mhm. Saya di beberapa seminar baik online maupun offline ketika diminta menjadi narasumber, saya selalu mengatakan ini, ya. Karena bertitik tolak dalam Alkitab, ya, segala sesuatu itu harus dimulai dari keluarga. Kenapa di dalam Ulangan pasal 6 itu harus berulang-ulang? Artinya apa, Mbak Yelit? Mhm. Non boleh pastiu, ya. Orang tua kalau bilang begini, taso pastiu terserah jo pangana. So menyerah gitu ya. Menyerah. Tidak bisa, tidak bisa Mhm. Mbak Yelin, tidak bisa. Terus Aha. orang itu bilang begini, daripada pendeta dia cuma bikin darah tinggi, kita semua tak kancing di DPK lakuan. Ada satu yang kita lupa, ya. Peran kita sebagai orang tua dalam keluarga adalah menyerahkan anak kita pada Tuhan. Nah, ini yang kadang orang tua keliru memahami penyerahan kepada Tuhan adalah begini. Masa cuma berdoa punya anak motogor? Ya kalau orang sotogor 20 kali, dia Mhm. nggak bisa berubah. Sekarang mau tanya apakah dia bisa berubah dan tombe kata-katanya? Enggak. Mar kalau Tuhan yang togor, Tuhan yang rubah, apakah dia enggak bisa berubah? Bisa berubah. Orang mati saja dia bangkitkan, orang lumpuh berjalan, buta dicelikan, dan lain sebagainya. Apalagi cuma orang be anak, ya, yang Mhm. sepersekian kecil, ya, itu ada dalam genggaman Tuhan. Nah ini Mbak Yelin yang saya mesti katakan buat Pak Randy, jangan pernah bosan ya. Kita punya peran sebagai orang tua. Kadang jadi orang tua dewasa sekarang ya, saya mesti bilang Mbak Yelin ya, kita tidak siap ya. Mhm. Karena apa? Kenapa saya katakan tidak siap? Karena orang belum siap mau jadi orang tua, so kecoplosan jadi orang tua ya. Iya, Dipaksakan betul. oleh keadaan gitu ya Pak Pendeta ya. Pastikan oleh keadaan. Pak Pendeta selalu pakai bahasa kalau ibadah begini. Mhm. Masih adik-adik, marsoba adik. Iya toh? Artinya apa? Tak salah. Ya. Mhm. Apakah kita akan menyalahkan orang tua? Ya. Mhm. Apakah kita akan menyalahkan keadaan? Padahal mohon maaf ya, itu karena kekeliruan kita sendiri. Kita tidak mampu mengekang diri, tidak mampu menahan diri ya. Mhm. Ya, dan ini sebuah kesalahan yang harus diperbaiki. Ada orang tidak mau mengakui kesalahan, tapi saya mau katakan hari ini lewat firman Tuhan, mari kita rubah segala sesuatu dalam kehidupan ini. Ini firman keras Mbak Yelin ya, Mhm. supaya kita betul-betul ditegur dan kita mau berubah. Mhm. Ya, dan perubahan itu harus dimulai dalam diri kita sendiri. Jadi terima kasih Pak Randy, jangan pernah bosan jadi orang tua, jangan pernah menyerah jadi orang tua. Karena memang inilah gitu ya, kesiapan kita menjadi orang tua itu tuh harus siap mental, siap secara rohani juga gitu ya Pak Pendeta ya. Itu paling penting Mbak Yelin, itu Hmm. paling penting. Bukan hanya dewasa sebagai orang tua secara fisik. Mhm. Tapi papa sekolah tinggi-tinggi, tapi mama luar biasa. Mhm. Betul, dari pendidikan kita boleh tinggi, Mhm. pendidikan
ya. Tapi menjadi orang tua, apakah kita mampu dalam Heeh. kita mendidik? Atau peran kita bisa mendidik anak orang lain misalnya contoh, karena kita guru atau kita dosen. Mhm. Tapi apakah kita mampu mendidik anak-anak kita sendiri? Ah, Ini ini tantangannya gitu ya Pak jadi Pendeta ya. tantangan, betul Mbak Yelin, betul. Oke, baik. Ya masih Pak Pendeta di sini ada lagi yang bergabung melalui WhatsApp gitu ya. Selamat pagi Pak Pendeta dan Ibu Yelin. Pagi Pak Pendeta, kalau anak seorang remaja bahkan sekuliah, terus dorang mulai menolak nasihat orang tua. Bagaimana cara menerapkan Efesus 6 ayat 4 tanpa memaksa atau bikin hubungan makin renggang? Oke, dari Pak Raymond di PAL 4 nih Pak Pendeta. Aduh, gagah nih pertanyaan. Ah. Tentunya di sini katanya kalau anak seorang remaja bahkan sekuliah terus dorang mulai menolak nasihat orang tua, bagaimana cara menerapkan Efesus 6 ayat 4 ini tanpa memaksa atau membuat hubungan makin renggang? Oke, ini keren Mbak Yelin. Saya harus Hmm. jawab begini. Kadang ada satu peran orang tua yang orang tua kadang tidak gunakan, Hmm. yaitu sebagai best friend, ya, sebagai teman yang luar biasa. Hmm. Pernah enggak, ya, pernah enggak Pak Raymond jadikan Pak Raymond pe anak-anak atau kita sebagai orang tua jadikan anak-anak kita sebagai teman kita, teman terbaik kita. Hmm. Begitu teman dah. Iya. Artinya biar orang so tua, tapi cara kita dengan anak-anak kita itu bagaikan teman. Kadang-kadang orang baku dusu, ya, baku sedu. Mungkin ada yang bilang begini, Pak Pendeta aja pikir, iya, ya. Kalau pulang misalnya mengajar atau pulang pelayanan, baku sedu dengan anak-anak, ya, apalagi ketika mereka masih kecil. Aduh, satu sonai di belakang, satu sohel, satu sobaplo. Ya, dan kita menjadikan mereka itu adalah teman, ya, Hmm. teman atau sahabat yang luar biasa supaya dorang boleh curhat pada orang. Hmm. Hmm. Pada waktu dorang curhat pada orang itu adalah pintu masuk kita untuk bisa memberi mereka nasihat. Nah, kenapa anak-anak kadang tidak terbuka terhadap kita? Karena dong tidak percaya pada orang tua. Nah. Ini membangkitkan nilai kepercayaan ini sangat sulit, Mbak Yelin, ya. Ya, Betul betul. kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, ini sangat sulit. Ya, anak-anak dewasa sekarang dengan kecanggihan ilmu dan teknologi, ya kadang mereka lupa peran mereka. Tapi saya mau katakan teknologi boleh berubah. Ya, dari zaman dulu kepada 4.0. Sekarang so 5, ya, so 5. Boleh dikata itu so sangat jauh, ya. Hmm. Bahkan mungkin sudah lebih, ya, perkembangannya di luar daripada Indonesia, ya. Sangat luar biasa. Tapi saya mau katakan firman Tuhan itu ya dan amin dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Hmm. Karena kalau bicara soal nasihat firman Tuhan Efesus 6 untuk diterapkan pada orang, ya orang-orang tua mesti lebih banyak sabar. No? Mulai sedikit-sedikit pang darah tinggi. Karena orang tua bisa tak kancing, kolesterol naik, gula naik. Ini Cuma yang kawan. karena anak-anak bikin kesalahan. Maka kalau orang Pak Yelin jadi sahabat Mbak Yelin, ya Mbak Yelin misalnya ajak, mari Jo, ini misalnya walaupun dia masih nyong, ini masih kecil atau Nona masih kecil, ya, orang mari Jo, orang mau nanti ada, adik suka tentu es krim ini dan, oh betul Mama, betul es krim, iyo, Mama kalau adik so makan ini es krim ini, adik nak mau batuk, enggak, kalau lebih mau batuk. Makanya adik mesti dengar, Pak. Mama, sudah jodang makan besok nih, Mak. Cukup jo 1 bulan 1 kali deh, Mak. Dengan sendirinya dia yang memproteksi DP diri. Atau kalau misalnya anak kita sudah menjadi remaja atau sudah mahasiswa, kontorang ajak di jalan, Mbak Yelin, mari jo Nona. Ih, Papa ini dia. Pak, kita jam malu, Pak. Kalau Papa mau antar, kita sebesar. Mar kalau misalnya ini misalnya perempuan ya. Kalau cowok mau antar dan nyak malu. Kalau papa mau antar malu dan. Papa lagi kita belum bawa cowok, Papa. Itu kita nih mau. Kita pecinta pertama masih Papa, Oh. begitu. Iya, kita menjadikan itu sebagai sahabat, tapi tidak melupakan peran kita sebagai orang tua yang harus kita sampaikan kepadanya. Akhirnya dia mulai terbuka. Kalisto kok so ada cowok, bapak kalau kita bawa cowok, bapak mau marah. Kalau soba aneh-aneh marah no. Kalau selama berjalan sesuai dengan Tuhan kehendak, sesuai dengan koridor Tuhan, ya boleh bergaul. Pak, ada kok tuh cowok datanya Pak kita, atau Pak ada kok tuh cewek yang kita suka,
Masih sekolah, masih kuliah. Ya enggak, Pak. Kita so berkomitmen supaya kita mesti sekelar dulu, kita mau sukses dulu, baru nanti kita mau pacaran. Akhirnya anak-anak jadi teman kita untuk bercerita, Mhm. dan orang tua menjadi sahabat mereka untuk curhat. Karena dorang percaya. Kalau dorang percaya Mbak Yelin, Nah, bagaimana dorang buat curhat? nah itu Jangan-jangan dia. dorang buat curhat pak orang yang dorang percaya. Kalau pak dompet cowok, odoh, apalagi ke perempuan, bisa Hmm. bahaya. Ya, akhirnya dia bilang, biar Jo ini tuh paling bagus dari papa. Akhirnya papa menyasar, toh. Nah, itu yang perlu kita laksanakan sebagai tugas orang tua. Begitu Mbak Yelin. Oke, baik. Jadi harus jadi sahabat dan juga pendengar yang baik gitu ya Pak Pendeta ya. Betul, Itu betul. tugas dari orang tua. Oke, baik. Yang pastinya untuk Anda pendengar yang ingin bertanya melalui SMS juga WhatsApp atau juga line telepon, kami persilahkan kembali. Mungkin yang ingin menyampaikan pokok doa juga boleh ya Pak Pendeta ya. Hari ini di 082195835080 atau juga bisa bergabung melalui kanal YouTube kami di hari ini. Bisa mengetik di kolom komentar di pagi hari ini gitu ya. Dan sekali lagi siaran kami hari ini bisa didengar di Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Manado gitu ya. Oke, Pak Pendeta, ini sangat menarik juga gitu ya. Ini pengalaman saya menjadi orang tua gitu ya. Apalagi anak saya 5 tahun 5 tahun 6 bulan. Ini memang lagi lincah-lincahnya gitu ya. Kadang-kadang memang perlu kesabaran juga ya Pak Pendeta ya. Kadang-kadang kita sudah lelah, capek pulang dari kerja gitu ya. Tapi di saat lihat rumah berantakan gitu ya, saat ditegur dia yang malah balik marah gitu ya. Dan suka protes. Nah, ini kadang-kadang kadang kita apa ya, kurang bisa mengontrol emosi. Kadang-kadang kita sempat pernah marah gitu ya. Bahkan pernah saya memukul sekali. Kalau dia sudah keterlaluan gitu. Tapi waktu itu saya kaget waktu dimarahin, dipukul, dia bilang, "Mama udah nggak sayang. Lebih baik Nail pergi aja dari rumah." Ini baru umur 5 tahun 7 bulan Pak Pendeta. Ini malah mau pergi dari rumah gitu. Pernah suatu ketika memang kita kaget dia ngomong begitu. Ya udah, papahnya malah bilang, ya udah kalau mau pergi ya sudah siapin barang-barangnya. Jadi lelucon gitu Pak Pendeta. Terus dia, aku pergi ya, dia bawa tas gitu, dia aku pergi. Ya sudah, dadah gitu. Udah sampai di depan rumah, terus tutup pintu. Dia lari mau sama papa jahat. Cuman kadang-kadang itu lucu, konsep lucu-lucunya. Tapi kalau sudah remaja dan sudah besar, aduh udah nggak lucu lagi seperti itu Pak Pendeta. Memang tantangan kita menjadi orang tua memang di situ. Kadang-kadang kurang bisa atau apa ya untuk menahan rasa emosi gitu ya. Kadang-kadang kalau lelah Pak Pendeta itu yang susah gitu ya. Tapi terkadang kalau malam ada waktu di saat teduh gitu ya, saya juga melakukan komunikasi dari hati ke hati gitu ya. Walaupun dia masih kecil, tapi saya menyampaikan kalau mama marah itu seperti ini, Nail. Mohon maaf, mama juga salah kayak gini. Akhirnya berpelukan segala apa. Jadi kita kasih pemahaman bahwa kita marah itu tuh ada penyebabnya. Tidak pernah mama kalau marah tiba-tiba langsung marah langsung pukul, enggak. Kalau mama sampai pukul itu karena Nail keterlaluan begitu. Kita selalu komunikasikan seperti itu sama dia Pak Pendeta. Nah puji Tuhan setiap kalau saya marah saya cuma melotot aja dia sudah ketakutan gitu. Jadi ya mama maaf mama. Yang pasti bagaimana ya Pak Pendeta untuk cara kita sebagai orang tua untuk bisa menahan emosi kita gitu ya, berkomunikasi dengan anak apalagi yang di umur 5 tahun atau balita lah kayak gitu Pak Pendeta, sebaiknya itu seperti apa gitu. Iya, eh ini keren ya. Ini menarik menurut saya. Apalagi cerita tadi ya ketika dia memainkan perannya marah pada orang tua mau turun dari rumah. Ya, kan kalau dia sudah posisi sebagai mahasiswa itu memang turun betul itu Nah nggak balik. itu dia Pak Pendeta, itu yang ditakutkan. Ini masih kecil 5 tahun lebih Karena gitu. ya, dia masih kecil karena dia nonton di YouTube, dia nonton Iya. TV, bagaimana kalau misalnya dimarahin orang tua, anak-anak menganggap bahwa solusi keluar dari rumah itu adalah solusi. Ya,
perkembangan anak-anak kita dewasa ini jauh berbeda dengan perkembangan kita di zaman lalu ya. Artinya begini, waktu di zaman lalu kita belum terkontaminasi dengan perkembangan seperti ini. Tapi sekarang ya boleh dikata karena kemajuan ilmu dan teknologi, anak-anak mampu melihat peran orang tua dengan kasat mata. Ya, tidak hanya di rumah tapi melihat contoh. Misalnya sinetron atau film-film. Ya, coba lihat kalau anak-anak dimarahin, orang lebih suka marah-marah, kemudian minggat dari rumah. Ah, itu akhirnya anak sekecil itu 5 tahun 7 bulan dia sudah mampu bermain peran Nah gitu itu ya. dia, drama-dramanya ada Pak Pendeta. Drama-dramanya ada dan luar biasanya adalah papa darinya ya atau mama dan papanya mencoba untuk memberikan peran itu kepadanya dan ada dalam peran itu melihat sebenarnya mengikuti perkembangannya sebenarnya apa yang menjadi tujuannya begitu. Nah, jadi artinya apa? Saat kita mengiyakan dia pergi, bukan berarti kan kita ingin mengharapkan bahwa itu terjadi ya. Iya. Iya, tapi dia sendiri yang akhirnya sadar begitu bahwa oh ini salah. Iya, mama papa jahat, mama papa tidak sayang lagi gitu. Padahal sebenarnya diberikan pelajaran buat dia bahwa orang tua tidak sejahat itu. Orang tua tidak membiarkan anaknya pergi saat punya masalah. Ya, ya. Tetapi kadang kita harus lebih bijaksana Mbak Yelin ya dalam kita melaksanakan tugas sebagai orang tua. Peran kita sebagai orang tua. Kenapa? Karena kalau misalnya anak sekecil itu lantas mereka sudah punya tips untuk meninggalkan rumah, bagaimana ketika mereka menjadi dewasa begitu Nah ya. itu ditakutkan Pak Pendeta. Itu yang menjadi ketakutan. Dan kalau ditanya bagaimana cara kita punya peran sebagai orang tua, saya mau katakan ini doa paling baik. Ya, doa paling penting. Ya, kenapa saya mau katakan doa paling penting? Ada banyak orang tua yang mengabaikan doa dan menganggap bahwa doa itu hanyalah sebuah formalitas. Saya mau katakan ini keliru. Setiap kali anak kita tidur, Mbak Yelin dan suami meletakkan tangan atas mereka dan memberkati mereka. Saya yakin Tuhan bisa mengubah dengan cara Tuhan. Dan kita dapat mampu menjadi contoh dalam kehidupan anak-anak kita. Hindari setiap pertengkaran antara orang tua, suami dan istri di depan anak-anak. Itu akan membuat anak-anak menjadi trauma. Apalagi sampai ketika orang tua melepaskan, boleh dikatakan dalam tanda petik, misalnya ayah memukul istri atau istri memukul suami ya. Sekarang juga jangan cuma pikir laki-lakinya pukul perempuan. Aduh, ada banyak perempuan. Hati-hati gitu ya Pak Pendeta ya. Karena lama-lama jadi bosan juga ya perempuan. Oh, nganek kurang bikin-bikin kelakuan kita nong anak tunggu le kita mau ajar le pangana ya. Iya. Kita menghindari itu sehingga anak-anak bisa mereka akan melihat contoh dan teladan dari orang tua. Apakah boleh kita sebagai orang tua bukan marahan ya, tetapi kita klarifikasi, tapi jangan di depan anak. Mungkin kita bisa, saya bilang di khotbah di mana-mana, orang boleh panggil suami atau istri kita di kamar, ya. Tapi kita lebih terbuka tanpa mendengarkan kata-kata kita kepada anak, apalagi Birman. No, kalau Birman sekarang le, oh tolong, orang le baca cerita sedikit, DP cerita sudah panjang sekali. Gitu. Awalnya pisang jadi pisang goreng dan kolak gitu ya Pak Pendeta ya. Makanya perlu didiskusikan di kamar suami. Nggak apa-apa. Ya istri bilang, oh, ngana, itu suami bilang begitu, tapi mungkin suaranya tidak terlalu keras. Dan suami juga memahami, kita lebih maksud bagus, jadi maksudnya sehingga anak-anak tidak mendengar ya pertengkaran kita, dan mereka bisa melihat contoh yang dilakukan oleh orang tua. Oh, mama dan papa kalau ada punya masalah dikelirkan ya, diklarifikasi ya, dan itu yang akan membuat mereka bahwa ternyata orang tua punya peran yang sungguh supaya anak-anaknya ingin sukses dan berhasil. Jadi Mbak Yelin, doa itu paling utama. Kemudian teladan kita sebagai orang tua. Anak-anak akan melihat contoh dari rumah, ya, bukan hanya melihat di sekolah. Ya, karena kata peran daripada guru juga memang penting, tapi peran daripada orang tua lebih banyak waktu di rumah dibandingkan dengan sekolah atau dosen dengan mahasiswa. Itu yang
yang harus disampaikan hari ini. Begitu Mbak Yeli. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi doa dan teladan gitu ya yang paling utama yang Ya, bisa kita lakukan gitu ya. Oke, baik Pak Pendeta. Sekarang ini ada yang bertanya di YouTube gitu ya. Ini dari Your Mind atau siapa ini ya? Your Mind. Your Mind mungkin ya. Oke, kalau orang tua sendiri merasa dulu tidak pernah diajari firman Tuhan waktu kecil, bagaimana tuh orang bisa mulai mendidik anak sesuai Efesus 6 ayat 4 nih Pak Pendeta? Kalau orang tua sendiri merasa dulu tidak pernah diajari firman Tuhan waktu kecil, bagaimana tuh orang bisa mulai mendidik anak sesuai Efesus 6 ayat 4? kita harus pilah dulu. Maksudnya Hmm. orang tua sendiri dulu, Mm-mm. apakah latar belakang orang tua dia sudah percaya kepada Kristus atau belum? Mhm. Nah, kan kita harus melihat dulu, memilah ya. Iya. Kalau misalnya dia dulu memang sudah menjadi orang percaya kepada Kristus, berarti ada yang kurang dalam dirinya kalau dia tidak mengenal Efesus pasal 6. Mm-mm. Tapi kalau latar belakang orang tua, misalnya karena dia punya keyakinan yang berbeda apapun itu, kan kita tidak tahu, setiap orang kan punya latar belakang kehidupan yang berbeda Mbak Yelin ya. Betul betul. Nah, kita harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Jadi saya harus katakan kepada kita adalah ketika orang tua belum mengenal dan kita sekarang yang sudah memahami, ya mungkin kalau belum mengenal dan ataupun ya boleh dikatakan kalau dulu-dulu kan masih ada percaya kepada kekuatan di pohon ini, percaya kalau mau lewat sebelum Injil masuk kan orang masih animisme dinamisme, di pohon situ ada kekuatan gaib. Makanya kalau mau lewat mesti kokehe atau permisi begitu ya. Keyakinan gitu. Iya, betul ya. Jangan-jangan ada penunggu atau lain sebagainya. Tapi ketika Injil masuk ya, ketika Injil masuk, kebenaran ini disampaikan kepada kita, mulai ada pergeseran, ya. Kalau dulu orang mendidik dengan keras, tapi sekarang berpatokan kepada firman Tuhan, memang akan jauh berbeda. Ya, kenapa saya katakan jauh berbeda? Karena firman itu tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Jadi Efesus pasal 6 ini ya, ini tidak akan pernah berubah ya. Sejak dulu mungkin orang belum ada di dalam kandungan ya, orang-orang tua kita sudah diajarkan ini ya. Ya, betompe nenek moyang ya, sebelumnya mereka sudah diajarkan ini. Nah, hanya ada perbedaan karena zaman berkembang ya. Firman Tuhan yang tidak pernah berubah Mbak Yelin Iya. ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa orang tua dulu orang yang tidak pakai ayat ini, bukan. Orang pakai ya. Kan kita lahir di zaman pendeta saja lahir 79. Mungkin Mbak Yelin di 80-an gitu ya. 84 ya. Ya, 84. Ya sudah berbeda, apalagi yang lahir di 90-an. Tapi kalau orang tuh lihat di misalnya 60-an, 45 dan lain sebagainya, bagaimana Injil saja masuk di tanah Minahasa 195 tahun. Oh, ada nggak yang umur 195 tahun? Ya, sudah luar biasa. Jadi mengalami perkembangan zaman, tapi firman itu tetap. Ya, saya harus katakan itu. Dan mungkin beliau maksudkan adalah begini, orang tua cara mendidik. Ya, orang tua cara mendidik yang dilakukan kepada anak-anak berbeda dulu dengan sekarang. Iya, Pak Pendeta, lihat ada Pak Pendeta teman yang masih kecil, DP Bapak Sogantong, Pak, dia di bawah pohon mangga, pohon ambor kamari anpas, sampai balaga-laga, luar biasa tuh orang tua pendidikan. Pak Pendeta pernah dapat ajar di Banu dengan Banu waktu masih kecil karena bikin kesalahan, tapi tidak pernah menaruh dendam. Anak-anak sekarang Mbak Yelin, Togorjo, nanti awas Malah mereka yang dendam gitu ya akhirnya Bapak Pendeta ya. Oke, yang pasti ini sangat menarik ya Bapak Pendeta, tugas orang tua ini memang berat tapi punya tanggung jawab yang spesial gitu ya. Tentunya juga itu yang harus kita pahami bahwa menjaga atau memperhatikan atau memberikan contoh itu tuh, teladan itu tuh memang harus dari diri kita sendiri gitu. Kita yang berubah gitu ya. Kalau ingin anak kita berubah, kita mulai berubah gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, baik Pak Pendeta, sebelum kita menutup Mutiara Pagi hari ini, sebenarnya banyak yang ingin ini ya. konsultasikan nih Pak Pendeta, tapi ya karena waktu juga mungkin Pak Pendeta bisa menyampaikan secara singkat apa nih pesan praktis gitu ya bagi para orang tua agar bisa menerapkan Efesus 6 ayat 4 ini secara nyata dalam kehidupan keluarga setiap hari, bukan hanya sebagai teori saja Pak Pendeta. Silakan. Iya, saya mau katakan bahwa
Orang tua tidak akan bangkit amarahnya kalau anaknya bikin emosi. Mhm. Tidak Ya, ya. Heeh. iya. Dan anak-anak tidak akan sakit hati ya kalau orang tua mampu mendidik anaknya dengan kasih. Mhm. Jadi ini yang paling penting ya. Oke. Dua-duanya harus punya peran yang sama, baik Mhm. orang tua maupun anak. Anak jangan cepat bosan ketika dididik oleh orang tua, karena setiap orang tua punya cara yang berbeda dalam mendidik anak. Mhm. Saya tidak akan mengatakan bahwa saya harus sama dengan Mbak Yelin. No, no, no. Mhm. Mhm. Mbak Yelin silakan dengan suami punya cara dan karakter berbeda dalam mendidik anak. Saya dengan istri punya karakter yang berbeda dalam mendidik anak. Masing-masing orang tua dengan perannya, passionnya masing-masing. Jangan disamakan. Karena Mhm. setiap orang tua punya peran yang Mhm. berbeda-beda dalam mereka mendidik. Kemudian saya mau katakan yang kedua, jangan pernah membandingkan anak kita dengan anak orang lain. No, 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 jangan. Karena setiap DNA dalam diri setiap manusia itu beda-beda. Jangan bilang begini, ngana ini dia pebodok sekali, sama dengan tulisan sebelah, pandai sekali. Beda. Kalau tuh anak babale begini, no mak, so mama tanya kalau dia le suka jadi dapat mama sama dengan mama atau dapat papa sama dengan pak. Paling le dia nih mau. Nah Mhm. ini yang Pak Pendeta memaksud. Setiap orang tua punya peran masing-masing. Anak-anak Mhm. juga mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mari kita tetap bersyukur jadi orang tua, Mbak Yelin, dan Mhm. kita tetap bersyukur jadi anak. Karena Oke. Tuhan punya cara setiap perjalanan hidup kita. Saya mau akhiri dengan doa, tapi ada satu kalimat yang saya harus katakan bagi kita di akhir sebelum doa. Orang tua punya peran dan tanggung jawab yang dititipkan Tuhan bagi anak-anak. Anak-anak punya tugas dan kewajiban yang dipercayakan oleh Tuhan untuk taat pada orang tua. Lakukan kedua peran ini dan kita akan dibuat Tuhan berhasil dan sukses. Mari kita Amin. siapkan hati kita Mhm. dan kita tunduk kepala untuk berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, oleh kemurahan Engkau telah memberkati kami menurut kuasa-Mu. Kami bersyukur hari ini. Engkau menegur kami, Engkau menasihati kami dan mengingatkan kami bahwa kami punya peran sebagai orang tua, tapi juga anak dalam hidup keluarga. Biar peran kami sebagai orang tua dan anak tidak kami abaikan. Kewajiban-kewajiban kami lakukan dengan selalu mengutamakan Tuhan. Karena kami yakin orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Diberkatilah Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. Pimpinan, karyawan-karyawati, bahkan semua kru yang bertugas hari ini. Mbak Yelin Selviani bersama dengan tim diberkati. Dan semua pendengar dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Termasuk yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado. Kami mau berdoa, biar kiranya Tuhan terus memberkati bangsa Indonesia, Bapak Presiden dan Wakil, sampai kepada Sulawesi Utara, gubernur dan wakil, bahkan kepada pemerintah kabupaten kota. Semua ada dalam genggaman Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami, biar kiranya diberkati sampai di lingkungan di mana kami tinggal ada dalam berkat Tuhan. Kami berdoa untuk para pekabar Injil dimanapun berada. Tuhan menolong mereka untuk terus menyampaikan kebenaran. Bahkan Tuhan terus memberkati gereja Tuhan yang adalah diri kami. Persekutuan orang percaya. Dan kami terus menyampaikan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Kami mau berdoa supaya Tuhan juga memberkati mereka yang sudah terhubung hari ini lewat YouTube maupun WA. Tuhan kiranya memberkati Pak Randy Kurniawan. Tapi juga Tuhan kiranya memberkati Pak Raymond di Palembang. Memberkati syukur dan sukacita Ibu Wadir II, Ibu Selvi Kalele, Angkau Kalele SMSI yang berhari ulang tahun yang ke-55 di tanggal 6. Tapi juga memberkati kehidupan daripada Ibu Welmin Tamangendar, Bapak Yunus Pangimona, Oma Sumampo Putong, Bapak Boy dan anak Roli, Bapak Adum, Ibu Poluan, bahkan lansia Abraham Seringsenta, termasuk akreditasi unggul di Prodi Akuntansi, D3 Akuntansi yang telah Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, kami siap menjalankan tugas kami sepanjang hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa kasih. Berkat Tuhan jadi bagian kehidupan kami kini dan sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman-Nya hari ini. Makin diberkati bersama dengan keluarga juga. Selamat pagi Pak Pendeta.
Shalom. Salam. Yang pastinya untuk Anda pendengar di sore hari ini demikian Mutiara Pagi untuk hari ini di edisi Rabu 8 Juli 2026. Saya Lin Salviani mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado.